Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Inilah Takdirmu. Oke Sagi, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagittarius, kita mulai saja dengan kartu yang pertama. Baik. Di sini kita punya The Hero Pen. Kartu kedua. Di sini ada Six of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Kartu keempat. Di sini ada Three of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Six of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya King of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Queen of Wands. Oke, Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah takdir untukmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, ini menggambarkan sebuah perubahan situasi. Ada keadaan yang menjadi lebih baik, yang menjadi lebih nyaman, dan lebih mampu membuat kamu menjadi lebih lega untuk melakukan hal-hal yang terbaik, untuk mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih maju lagi, dan untuk membuktikan bahwa apa yang mereka katakan, bahwa apa sikap dan perlakuan yang mereka tujukan kepada dirimu selama ini ternyata salah dan keliru, terbukti. Akhir-akhir ini kamu akan mampu angkat derajat kehidupan kamu dan orang-orang yang kamu sayangi menjadi lebih baik, menjadi lebih meningkat daripada sebelumnya. Oke, di sini tergambar ya. Ada energi yang begitu besar. Kamu memiliki semangat ya, yaitu kamu selalu energik baik di dalam pemikiran, di dalam perbuatan, ataupun di dalam setiap kegiatan-kegiatanmu. Kamu tampak tidak pernah ingin menyerah, tidak pernah ingin mengeluh, bahkan tidak pernah ingin membalas perbuatan buruk yang selama ini ditujukan untuk dirimu, sehingga kamu banyak kehilangan kesempatan, banyak kehilangan peluang, seolah rezekimu ditutup oleh mereka, tetapi kamu gak pernah ingin membalasnya sedikit pun. Makanya kebenaran mulai menemukan jalannya sendiri. Kamu mulai mampu buktikan bahwa kebohongan mereka, bahwa apa yang mereka katakan selama ini tentang dirimu ternyata bertolak belakang dan berbanding terbalik dari kenyataannya. Sehingga kamu dapatkan kembali kepercayaan, peluang, kesempatan dari bos, majikan, customer, konsumen, ataupun pelanggan pada kegiatan-kegiatan dan pekerjaanmu. Dan dengan begitu, kamu akan mampu buktikan dan tunjukkan bahwa inilah kualitasmu, bahwa inilah hasil dari perjuanganmu untuk mengangkat derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi menjadi lebih bahagia, lebih nyaman, lebih terpenuhi fasilitas dan kebutuhan mereka dengan sangat layak. Nah, kenapa kamu selalu diperlakukan buruk di masa lalu? Ya, mereka sepertinya selalu ingin menempatkan dirimu seolah-olah kamu yang bersalah.
menempatkan kamu di posisi yang terjepit. Mereka selalu mengarang cerita bohong tentang dirimu. Selalu menyikut, menjegal, bahkan menikammu dari belakang. Seolah-olah kesempatanmu, ya, kepercayaan dari bos, dari majikan, mereka tutup dengan perbuatan buruk, dengan kebohongan-kebohongan. Tetapi apa yang akhirnya terjadi? Justru dengan semangatmu, dengan sikap yang energik, baik di dalam pemikiran, di dalam sikap, ya, di dalam melakukan kegiatan-kegiatanmu, justru kamu akhirnya mampu menyingkirkan dan membungkam mulut mereka semua dengan bukti-bukti yang berbanding terbalik dari apa yang mereka katakan. Selama ini mereka mengatakan kamu nggak bisa apa-apa, pekerjaanmu nggak becus. Ternyata itu berbeda dengan kenyataannya. Bos, majikan, kepala kantor kembali mempercayaimu, kembali memperhatikanmu karena melihat kualitas yang semakin baik. Ada mutu yang semakin meningkat dari kinerjamu. Sehingga di saat kebohongan mereka terbongkar, perbuatan buruk mereka akhirnya terkuak. Dari situlah mereka mundur dengan sendirinya, terabaikan, tercampakkan dengan begitu saja. Dan ada yang malu, bahkan meminta maaf kepada dirimu. Tetapi kamu memang orang yang gak pernah dendam, gak pernah marah, gak pernah benci. Makanya kamu sudah maafkan mereka dari dulu. Di bisnis, di usaha dan dagangan juga seperti itu, ya. Konsumenmu, pelangganmu, customermu kembali berbalik ke kamu. Karena mereka tahu ada mutu dan kualitas dari bisnismu, dari usahamu. Jadi memang mungkin mereka dulu sempat termakan berita bohong, termakan hoax dari mereka-mereka yang toksik, dari pesaing-pesaingmu, kompetitor-kompetitormu yang busuk. Tetapi di saat mereka menguji dan ingin tahu kebenarannya, mereka coba datang ke tempatmu. Ternyata apa yang mereka dapatkan? Ada rasa puas, rasa senang, dan rasa ingin kembali lagi. Dan dengan membawa orang-orang yang semakin ramai. Nah, jadi semakin hari bisnismu semakin berkembang. Semakin ramai pengunjung. Semakin ingin orang berbelanja ke tempatmu. Karena memang ada mutu, ada kualitas yang kamu junjung tinggi. Jadi inilah mungkin salah satu, ya, tujuan dari semesta, ya, memposisikanmu di posisi yang gak nyaman, di tempat yang mungkin sangat sulit pada saat itu. Tetapi apa? Untungnya, buahnya adalah derajatmu semakin terangkat dan kualitas dirimu semakin kelihatan. Jadi akhir-akhir ini gak ada satu orang pun lagi yang bisa menyangkal bahwa inilah takdirmu, inilah kualitasmu. Inilah kemampuanmu untuk mengangkat derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga rasa segan, rasa respek, rasa hormat kembali tumbuh dari tetangga, lingkungan, teman, sahabat terhadap dirimu kembali. Dan mereka-mereka yang toksik akhirnya mundur dan pergi dengan sendirinya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, benar kan? Jadi ini sebuah sikap ataupun prinsip, ya. Kamu memegang prinsip yang begitu kuat, yaitu kamu memang tipikal orangnya yang begitu bijaksana. Ya, memang umurmu, ya, belum sedewasa pemikiranmu. Tetapi kamu sudah memiliki kematangan di dalam berpikir, di dalam bersikap, di dalam menilai segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu itu dari sudut pandang yang benar. Jadi di saat kamu diperlakukan buruk, diposisikan di tempat yang gak nyaman, begitu ya, rezekimu, kesempatanmu seolah-olah ditutup, dijegal, dihambat, begitu ya, kamu mampu menerimanya, kamu maklumi.
Mungkin mereka melakukan itu semua karena mereka lagi butuh nih. Jadi kamu maklumi tanpa harus tanpa harus membalas perbuatan mereka. Tetapi dengan semangatmu, dengan sikap yang energik, ya, pemikiran yang matang, sehingga kamu benar-benar mampu membuktikan dan menunjukkan bahwa kualitasmu sudah berada jauh lebih baik daripada mereka-mereka yang busuk ini. Dan dari situlah peluangmu, kesempatanmu semakin muncul. Dan dengan kebijaksanaanmu, kamu akan terus bisa menemukan tempat-tempat, lingkungan-lingkungan, orang-orang yang saling mendukung, saling support tanpa saling menjatuhkan. Jadi kamu inginkan setiap orang-orang yang ada di sekitarmu, yuk kita sama-sama maju, yuk kita sama-sama berkembang. Sama-sama berbagi hal-hal positif. Tanpa harus saling menjatuhkan, tanpa harus menari di atas penderitaan orang lain. Sehingga lingkungan juga ingin berbuat seperti itu kepada dirimu. Dan sikap inilah yang akhirnya banyak membantumu, memudahkanmu di dalam melangkah, di dalam mengarahkan kehidupanmu untuk lebih baik lagi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, benar kan? Ini adalah sebuah kemenangan, sebuah kesuksesan, ya. Dan sebuah kebahagiaan, kenyamanan yang kembali hadir. Ataupun yang kembali kamu raih untuk hidup. Nah, jadi di saat kamu telah lewati begitu banyak permasalahan, ya, begitu banyak sikap buruk yang ditujukan kepada dirimu, ya. Begitu banyak cerita-cerita buruk, ya, yang diceritakan orang di belakang kamu, begitu ya. Tetapi kamu memang nggak pernah ingin berkonflik, nggak pernah ingin terganggu dengan perbuatan mereka karena kamu tahu nih, ini adalah energi negatif. Jika kamu terpancing, jika kamu termakan dengan energi negatif ini, maka energi ini akan masuk ke dalam kehidupanmu. Makanya kamu sama sekali nggak peduli. Justru kamu terus tingkatkan kualitasmu, tunjukkan bukti-bukti, ya, dengan kinerja yang semakin baik, dengan mutu pada bisnis, pada usaha, pada kegiatan yang semakin berkembang, begitu ya. Dan dengan sendirinya, bukti inilah yang membungkam perbuatan dan mulut-mulut mereka-mereka yang toksik. Dan akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan akhirnya kemenangan, kesuksesan benar-benar sudah berada di dalam genggaman tanganmu. Dan kemenangan serta kesuksesan inilah yang akhirnya kamu manfaatkan untuk benar-benar bisa angkat derajat kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Oke? Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Nah, benar kan? Ini adalah keberkahan. Jadi di saat kamu berikan rezeki yang halal, rezeki yang baik untuk bahagiakan keluargamu, di saat itulah keberkahan dan keberuntungan semakin berlipat-lipat ganda datang ke dalam kehidupanmu. Datang ke dalam kegiatanmu. Sehingga rezekimu semakin mengalir deras. Jadi kamu memang nggak pernah iri, ya, nggak pernah banding-bandingkan berapa besar rezekimu, berapa besar rezeki orang lain. Apapun kamu syukuri, apapun yang kamu dapati, kamu terima. Di saat kamu ikhlas menerima rezeki sekecil apapun, di saat itulah rezeki itu menjadi berkah, ditambah kamu manfaatkan untuk berbagi, untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Di saat mereka bahagia, di saat mereka nyaman menerima rezeki dari kamu, di saat itulah berkah semakin menyinari kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, ini adalah sikap ya. Sikap untuk siap melangkah, siap menuju masa depan dan meninggalkan masa lalu, untuk siap untuk move on dari hal-hal buruk yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, jadi ini mungkin menjadi salah satu prinsip kuat, prinsip dasar yang kamu pegang ya.
Jadi boleh keadaan menghancurkan kita, situasi menyudutkan kita, tetapi bagaimana cara kita menyikapi secara baik dan benar, dan bagaimana kita untuk terus melangkah maju tanpa terhenti oleh situasi-situasi yang gak nyaman. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, ini adalah keadilan. Ya, selain kamu memiliki kebesaran hati, kemurahan hati karena ingin selalu berbagi kebaikan ya, dan kamu orangnya sangat mampu berlaku adil. Baik untuk dirimu, untuk kehidupanmu, ataupun untuk orang-orang di sekelilingmu. Jadi dengan berlaku adil, maka semesta dan Sang Pencipta juga mampu memberikan rezeki yang adil untuk dirimu. Jadi disesuaikan. Ya, semesta, Sang Pencipta Maha tahu nih, ya, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, maka itulah yang akan diberikannya. Nah, jadi dengan kita berlaku adil, bersikap adil untuk hidup kita, untuk orang sekitar, bahkan untuk orang-orang yang kita sayangi, maka keadilan pula lah yang akan kita dapatkan pada situasi dan keadaan di dalam kehidupan kita yang dikirimkan dari alam semesta. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya King of Cups. Nah, jadi ini sebuah keseimbangan, ya. Seimbang dari cara berpikir, bersikap, ya, bekerja sama, berteman, bersahabat, atau apapun. Ya, semuanya kamu bisa arahkan, membawa, ya, setiap apa yang ada di dalam dirimu itu terus menjadi lebih baik, menjadi lebih seimbang. Ya, sehingga dengan ketenanganmu, ya, dengan kebijaksanaanmu, dengan kewibawaanmu, kamu akan mampu temukan hal-hal baik, temukan lingkungan yang tepat, temukan rasa hormat, rasa respect dimanapun kamu berada. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Sagittarius sahabatku, dan semoga temanku Sagittarius ya benar-benar akan mampu menunjukkan dan membuktikan bahwa inilah momentumnya, inilah fase di mana kamu benar-benar bisa sukses, bisa berjaya, dan bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Dan dengan begitu, dengan terangkatnya derajat kehidupan mereka, maka nggak satu orang pun lagi yang mampu menyangkal bahwa takdirmu, bahwa kualitasmu sudah benar-benar menjadi lebih baik. Dan derajatmu semakin terangkat, kamu semakin dipandang dan disegani oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.